Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Satrio Piningit. Didukung leluhur Nusantara. Di sudut sejarah Nusantara yang syarat dengan legenda dan mitos, lahirlah Satrio Piningit, seorang pemuda dengan bakat luar biasa dan jiwa kepahlawanan yang tak terpadamkan. Namanya menyimpan makna harapan bagi mereka yang tertindas, dan sejak kecil, ia selalu merasakan kehadiran sesosok roh pelindung yang membimbing langkahnya. Di malam-malam sunyi, ketika bintang-bintang bersinar terang, bisikan para leluhur datang menyapa, memberikan petunjuk dan kekuatan untuk melawan ketidakadilan yang menyelimuti tanah air. Suatu malam, saat angin berhembus pelan menyapu pepohonan di desa terpencil, Satrio Piningit mendapati dirinya terbangun dari mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpinya, sosok-sosok leluhur berpakaian adat tradisional muncul di hadapannya, membawa cahaya yang lembut, namun penuh wibawa. Mereka berbicara dengan bahasa yang penuh makna. "Anakku, warisan kami mengalir dalam darahmu. Kini saatnya kau bangkit, untuk menegakkan kebenaran dan meluruskan ketidakadilan yang telah lama merajalela." Kata-kata itu menggugah jiwa Satrio Piningit, dan ia menyadari bahwa tugas besar telah menantinya. Dukungan rohani para leluhur bukan hanya sekadar petunjuk, melainkan kekuatan yang akan membimbing setiap langkahnya dalam perjalanan menghadapi kekuatan gelap yang berusaha menindas rakyat. Dipenuhi oleh semangat dan keberanian, Satrio memulai perjalanannya ke kota-kota besar yang kini dikuasai oleh rezim yang korup. Dalam setiap perjalanan, ia menemui berbagai tantangan yang menguji ketangguhan fisik dan mentalnya. Dalam setiap perjalanan, ia menemui berbagai tantangan yang menguji ketangguhan fisik dan mentalnya. Di sela-sela pertempuran dengan pasukan bayangan dan penindas yang tak berperasaan, sosok leluhur selalu hadir dalam benaknya, memberikan nasihat, semangat, dan pelajaran dari masa lalu. Di sebuah hutan lebat yang diyakini sebagai tempat keramat, Satrio menemukan sebuah prasasti kuno. Di sana tertulis tentang para pahlawan leluhur yang pernah berjuang demi kemerdekaan dan keadilan. Bacaan itu membakar semangatnya, membuatnya yakin bahwa setiap pengorbanan kecil merupakan bagian dari misi besar untuk membebaskan bangsa dari belenggu ketidakadilan. Di tengah perjalanan menuju pusat kekuasaan, Satrio tiba di sebuah lembah yang diselimuti kabut tebal. Di sana, di antara rerimbunan pohon dan aliran sungai yang tenang, ia merasakan kehadiran yang lebih nyata dari sebelumnya. Tanpa disadari, ia telah sampai di tempat keramat leluhur, di mana arwah para pahlawan masa lalu berkumpul dalam wujud cahaya. Dengan hati penuh haru, Satrio mendekat dan berlutut di hadapan altar alam yang sederhana. Dalam keheningan, ia mendengar suara lembut namun penuh wibawa. "Bangkitlah, wahai penerus kami, gunakan keberanian dan pengetahuan yang telah kami titipkan. Hanya dengan persatuan antara jiwa yang hidup dan roh yang telah tiada, keadilan sejati dapat diraih." Momen itu menguatkan tekadnya. Ia pun bersumpah untuk membawa amanat para leluhur ke setiap sudut negeri, mewujudkan cita-cita luhur untuk menuntaskan penderitaan rakyat yang terpinggirkan.
Dengan bekal semangat leluhur, Satrio membangun gerakan perlawanan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat di kota-kota, desa-desa, dan bahkan di pelosok alam. Ia mengumpulkan para pemuda, petani, pendidik, dan kaum marginan yang telah lama merasakan getirnya ketidakadilan. Setiap pertemuan dipenuhi dengan doa dan ritual pemanggilan roh leluhur, yang seolah menyatukan kekuatan spiritual dengan semangat juang. Gerakan yang dinamakan cahaya leluhur mulai menggema, menginspirasi ribuan orang untuk bangkit melawan tirani. Di setiap aksinya, Satrio selalu menyelipkan pesan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam, yang ditopang oleh roh-roh para leluhur yang telah mengarungi zaman demi zaman. Masyarakat pun mulai melihat perubahan, harapan tumbuh di tengah kegelapan, dan keyakinan bahwa masa depan yang lebih adil bukanlah sebuah mimpi belaka. Puncak perjuangan tiba ketika kekuatan penindas merasa terancam oleh gelombang perubahan yang dicanangkan oleh cahaya leluhur. Dalam sebuah pertempuran epik di alun-alun ibu kota, Satrio Piningit memimpin pasukan rakyat yang penuh keberanian dan kepercayaan. Di medan pertempuran, ia tak hanya mengandalkan senjata duniawi, tetapi juga kekuatan gaib yang berasal dari dukungan para leluhur. Di tengah gemuruh pertempuran, sesaat ia merasakan kehadiran roh-roh pelindung yang turun dari langit, menyelimuti medan dengan cahaya ilahi. Dengan teriakan perang yang menggema, pasukan penindas pun terhuyung-huyung. Satrio, dengan bimbingan roh leluhur, berhasil mengungkap rahasia kekuatan musuh dan memecah belah komando mereka. Kemenangan demi kemenangan diraih, hingga akhirnya kekuasaan korup pun luntur di hadapan kekuatan rakyat yang bersatu. Usai pertempuran panjang, negeri yang dahulu dihantui penindasan kini menyongsong fajar baru. Pemerintahan baru yang berlandaskan keadilan, persatuan, dan semangat gotong royong mulai terbentuk. Satrio Piningit, meski memilih untuk kembali ke dunia bayang-bayang setelah tugas sucinya selesai, meninggalkan warisan tak ternilai bagi generasi berikutnya. Dalam upacara peresmian pemerintahan yang baru, suara riuh rendah rakyat mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Di antara kerumunan, banyak yang merasa kehadiran para leluhur masih terasa, seolah menyemangati setiap langkah pembangunan dan reformasi. Warisan spiritual dan perjuangan yang telah tertulis dalam sejarah itu menjadi landasan bagi masa depan bangsa yang lebih cerah.